Sahabat hikmah di balik kisah, dipergoki sedang memadu kasih dengan wanita selingkuhannya sebabkan nyawa seorang pria di Pamengkasan, Jawa Timur melayang. Ia dikeroyok dan dianiaya dengan balok kayu dan sandal bakiak. Pria berinisial MM, 28 tahun, warga Telanakan, Pamengkasan, Jawa Timur tewas setelah dikeroyok oleh 4 pria yang masih sekeluarga. Peristiwa ini dipicu oleh kelakuan korban yang menyelingkuhi istri salah satu pelaku. J, suami wanita yang diselingkuhi oleh MM, gelap mata saat memergoki keduanya sedang memadu kasih di kamar rumahnya. Ia lantas memanggil para kerabatnya dan langsung mengeroyok dan menganiaya MM dengan balok kayu dan sandal bakiak hingga sekarat. Sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa MM akhirnya tidak tertolong. Keempat tersangka akan dijerat pasal 338 tentang penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu dalam Hikmah di Balik Kisah bersama saya Rika Indriaswari dan Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat walafiat dan berkah insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat, berkah. Yang nonton juga insya Allah selalu sehat dan berkah ya. Amin, Amin. Ya Rabbal Amin, ya Alamin. Ustadz, jadi gini nih Ustadz. Ada seorang istri yang selingkuh. Nah, suaminya nggak terima dong, bawalah keluarganya buat ngeroyok si selingkuhan istrinya sampai meninggal. Nah, itu gimana tuh Islam memandang kasus ini? Ya. Ada dua hal yang kita soroti dalam kasus ini ya. Yang pertama adalah perselingkuhannya, yang kedua adalah main hakim sendiri. Ya. Ini harus dipisah dulu supaya nanti teman-teman juga jelas kita cari solusi barengnya gitu. Untuk masalah selingkuh, saya rasa ini kembali ke konteks berkeluarga, rumah tangga. Ujian itu pasti ada bagi setiap rumah tangga dan itu janji Allah. Jangankan orang yang berumah tangga, yang belum berumah tangga ada ujiannya. Yang berumah tangga ada ujiannya. Kemudian orang yang sudah meninggal pasangannya juga ujiannya. Jadi maksudnya hidup itu adalah ujian. Cuma dalam urusan rumah tangga, ujian terbesar itu ketika seorang suami dia suka lagi dengan perempuan lain. Permasalahannya, apakah ini ingin disahkan secara agama sehingga menjadi amal yang berpahala, atau dia ingin selingkuh yang sebenarnya itu jadi dosa zina di situ. Itu pilihan. Jadi pilihannya kalau memang tidak berani berbuat dosa dan takut kepada Allah, karena dia sholat, dia sedekah, dia umroh, dia haji, dia minta izin sama istri. Itu cara yang paling tepat. Ketika diizinkan, ya alhamdulillah. Ketika nggak diizinkan, ya innalillahi kan kalau gitu. Berarti memang belum rezekinya. Itu yang paling baik. Jangan sampai rumah tangga ini ada sesuatu ya cinta baru dalam rumah tangga. Yang dikorbankan itu kan bukan siapa-siapa. Yang dikorbankan tidak lain adalah kehidupan rumah tangga, terutama anak-anak. Maksudnya gini teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk ya punya istri lagi gitu ya, berpoligami, yang dipertimbangkan apakah kita sudah mampu mendidik diri kita sendiri. Itu kuncinya. Karena jangan pernah kita bermimpi punya istri yang solehah, punya anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah. Kalau kita tidak belajar untuk menjadi suami yang baik, suami yang soleh, suami yang taat. Jadi untuk sampai ke tahap poligami itu runtutannya panjang. Itu bukan satu hal yang atas dasar emosi dan nafsu menebar syahwat saja, bukan itu. Tapi ada tanggung jawab besar. Kalau satu saja kita udah banyak puyengnya kan, mendingan nggak usah melangkah pada yang berikutnya. Benahin diri sendiri dulu. Itu yang pertama. Dalam urusan poligami. Oke, ini kayaknya penasaran banget. Itu kan kalau suami mungkin kalau ada istrinya yang kira ya udah deh pasrahin aja nggak apa-apa deh poligami. Misalnya ini misalnya ya. Si istri kalau pasrah. suami boleh poligami misalnya.
bisa dilanjutin. Iya. Lalu gimana kalau pelakunya ini istri? Oke. Kan nggak mungkin poliandri. Dalam agama Islam, semua ulama sepakat tidak ada poliandri dalam agama Islam. Jadi, ketika seorang perempuan sudah punya suami, maka alasan apapun tidak dibenarkan ketika ada seorang laki-laki yang mendekatinya. Itu semua ulama sepakat. Kenapa? Karena dalam agama Islam ini ketika ada poliandri, maka nanti secara silsilah dan nasab tidak bisa ditentukan. Ini dari ayah yang mana. Makanya ini betul-betul demi kemaslahatan si anak di masa depan. Poligami pun nggak sembarang poligami. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu loh. Ada tahapan-tahapan yang paling penting adalah mentarbiyah diri sendiri. Bagaimana dengan satu istri, kita diwajibkan mendidik dan membawa si istri ini menuju surga. Bergandengan tangan bersama. Kalau yang satu aja kita masih belum bisa mendidik, jangankan istri. Diri sendiri aja kita masih ninggalin sholat, tahajud kita masih bolong-bolong. Tapi kan bilangnya alasannya buat ibadah poligaminya. Ya kan kalau niat itu nggak pernah ada yang tahu ya. Sedalam-dalamnya lautan bisa diukur, tapi hati dan niat seseorang nggak pernah ada yang bisa mengukur. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang dilihat sama Allah itu adalah niat kita. Semanis apapun lisan berkata, tapi Allah yang paling tahu apa niat kita. Urusan yang kedua tadi tentang main hakim sendiri ya. Main hakim sendiri. Bagaimanapun Allah itu berpesan kepada kita, barang siapa seorang mukmin yang membunuh satu orang, maka dia sama dengan membunuh orang satu bumi ini. Astagfirullah. Walaupun yang dibunuh itu adalah pelaku maksiat. Nah, ini kan konteksnya beda. Ini framing utamanya dulu. Tapi ingat bahwa ada 3 ketaatan yang harus ada dalam diri kita sebagai mukmin, orang yang beriman. Atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Dan ingat, wa ulil amri minkum. Dan kita pun harus taat terhadap aturan pemerintah yang berlaku, undang-undang, hukum. Jadi itulah kenapa kita tidak boleh main hakim sendiri. Karena ada pihak berwajib gitu. Jadi secara hukum pun kita sudah diberikan arahan. Ketika ada orang yang bersalah, begal, sebisa mungkin ya kita tidak menghabisi nyawanya. Karena sesalah apapun manusia, ada hukum yang berlaku. Bukan hanya sekedar kita mengedepankan emosi. Karena orang kalau udah marah kan jelas, al-ghadabu yuzilul aqla. Orang kalau udah marah, akalnya hilang. Pasti main hakim sendiri. Jadi dalam hal ini lebih baik kalau ketemu lagi teman-teman dengan hal yang seperti itu, sudah jangan main hakim sendiri. Niat kita mungkin baik, ya. Tapi justru banyak ketidakbaikan di balik sikap itu. Serahkan kepada pihak yang berwajib, biar hukum yang menentukan. Nah, setelah ini, Ustadz, akan ada pertanyaan nih dari jemaah Hikmah di Balik Kisah. Pertanyaannya masih seputar KDRT, masih seputar rumah tangga. Ini tentang KDRT. Tapi KDRT ini yang melakukan adalah istri. Nah, gimana nih caranya menuntun seorang istri agar menjadi istri yang soleha? Nanti akan dijawab sama Ustadz Zaki. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.